Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Kuswanto, yang dalam hal ini saya salah satu mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta. Namun sebelumnya, salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang diseminasi masalah dan kebijakan pendidikan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, mengapa pada kesempatan hari ini saya membahas tentang masalah dan kebijakan pendidikan? Kita tahu bahwa masalah dan kebijakan pendidikan itu sangat penting, karena pada dasarnya setiap masalah pasti harus mendapatkan suatu kebijakan untuk sebagai solusi. Namun di sisi lain juga kebijakan dalam pendidikan juga bisa menyelesaikan suatu masalah. Maka dalam hal ini kita sebagai bagian anak bangsa harus memahami bahwa di samping kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini, pasti ada kebijakan-kebijakan selanjutnya, ada pembaruan. Karena setiap kebijakan ada pro dan kontra dalam implementasinya. Oleh sebab itulah pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas masalah dan kebijakan dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Selain itu, setiap peserta didik mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaannya. Dia mampu mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta mampu memiliki keterampilan yang diperlukan di dalam dirinya sesuai kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, kalau kita lihat bahwa pendidikan juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Mengapa saya katakan sebagai aspek terpenting itu pendidikan? Karena pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun suatu peradaban manusia. Kita lihat bahwa kemajuan suatu bangsa itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya, dan bagaimana masyarakat tersebut mampu mengimplementasikan suatu pendidikan dalam suatu perencanaan, sehingga pendidikan ini mampu meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia. Makanya negara yang maju adalah dilihat dari kualitas sumber daya manusia, banyak atau tidak, produktif atau tidak. Nah ini Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, artinya pendidikan sangat penting. Oleh sebab itulah masalah-masalah pendidikan itu juga harus disikapi dengan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itulah masalah dan kebijakan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Di dalam masalah itu ada solusi, yaitu kebijakan. Dalam kebijakan itu juga ada suatu masalah yang baru yang perlu kita tuntaskan. Kita lihat dengan suatu kacamata bahwa masalah kebijakan adalah suatu kebutuhan yang tidak terrealisir. Artinya apa? Masalah kebijakan merupakan salah satu hal yang memang kita butuhkan, ya, untuk bagaimana menyikapi memberikan suatu solusi. Dengan ada suatu masalah kebijakan, maka akan timbul suatu solusi yang memang kita harus realisasi. Tanpa ada suatu realisasi, suatu masalah, maka suatu masalah kebijakan itu tidak tuntas dalam memberikan suatu hal yang positif dan kemajuan dalam pendidikan. Nah, oleh sebab itulah kita tahu di dalam suatu kebijakan itu ada nilai-nilai dan ada kesempatan untuk perbaikan. Karena kalau kita lihat suatu kebijakan itu kan bisa kita rubah berdasarkan kondisinya. Nah, ini merupakan suatu tindakan bagi kita sebagai bagian anak bangsa dan bagian masyarakat dalam dunia pendidikan. Sumbangsi kita dalam menilai, menganalisis suatu kebijakan itu penting. Lihat, mungkin banyak sekali masalah-masalah yang ada di Indonesia.
Indonesia di dalam dunia pendidikan, terutama dari kebijakan-kebijakan. Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat beberapa masalah. Misalkan contohnya adalah kualitas guru yang rendah di Indonesia. Kemudian kesejahteraan guru yang rendah. Itu mungkin kalau kita lihat antara guru yang di pedesaan, guru yang di perkotaan, guru honorer, guru PNS, itu pasti memiliki kesejahteraan yang berbeda. Kemudian ada penyebaran guru yang belum merata. Itu jadi kita lihat antara kota dan desa gapnya tinggi sekali. Kemudian sistem kurikulum yang tertinggal. Kita tahu bahwa kurikulum bangsa kita itu baru merangkak. Padahal seharusnya kurikulum kita adalah lebih kepada porsi pengembangan kompetensi peserta didik, bukan teacher center, tapi student center. Nah ini perlu dimodifikasi, perlu kita formulasi tentang kurikulum yang baik. Kemudian adalah kegiatan pembelajaran yang kurang inovasi, kreatif, dan menyenangkan. Ini juga menjadi suatu kebosanan bagi peserta didik dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Kemudian adalah rendahnya minat pada membaca pelajar kita. Itu rendah sekali kalau kita lihat indeksnya. Kemudian beasiswa bagi siswa yang miskin tapi tidak tepat sasaran, itu juga jadi masalah. Kemudian fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kita tahu bahwa Indonesia di Sabang sampai Merauke, kemudian kondisi letak geografis, letak ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi kita itu berbeda-beda. Ini menyebabkan juga fasilitas sekolah kita kurang memadai. Ini penting. Kemudian adalah bullying atau perundungan di dalam sekolah. Itu yang dilakukan oleh teman-teman atau mungkin teman sejawat itu peserta didik maupun dari orang-orang dewasa, contoh guru. Baik itu verbal maupun kekerasan fisik. Ini juga menjadi suatu permasalahan. Namun pada kesempatan hari ini saya akan lebih spesifik membahas mengenai kualitas guru yang rendah. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, mengapa saya katakan bahwa kualitas guru yang rendah? Guru merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, di mana guru memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di satuan pendidikan. Karena apa, Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia? Seorang guru itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik agar dapat membangun suatu generasi mendatang yang lebih baik, lebih unggul, lebih kompetitif, memiliki daya saing, sehingga mampu menciptakan yang namanya peserta didik yang memiliki jiwa entrepreneur, jiwa daya saing, baik itu dalam maupun secara globalisasi. Ini penting. Ini adalah seorang guru dituntut untuk mampu membangun itu. Namun kita lihat masalah-masalah timbul. Apakah guru-guru di Indonesia memiliki tingkat kualitas guru yang tinggi? Belum tentu. Coba kita lihat Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia. Di antara kualitas guru-guru di Indonesia, menurut saya ya, sebagai mungkin menyikapi ini, kita masih banyak melihat ya, bahwa guru-guru yang belum profesional dalam bekerja. Mereka hanya mementingkan gaji saya berapa. Artinya apa? Dia mementingkan bagaimana mengejar yang namanya ekonomi, kebutuhan ekonomi ataupun uang. Itu penting memang. Tapi di sisi lain guru-guru juga itu secara profesional, antara pekerjaan dengan haknya yang diperoleh harus seimbang. Namun pada kenyataannya teman-teman dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat secara beberapa hal konteks perilaku beberapa oknum guru. Kita tahu perilaku para guru, misalkan suka meninggalkan kelas ketika mengajar. Ini juga menjadi masalah. Kemudian terlambat masuk kelas, sering itu, sehingga menciptakan suatu kelas yang ribut, tidak kondusif. Sehingga apa? Karena sering keterlambatan guru ini menyebabkan proses pembelajaran itu terganggu. Akibatnya apa? Jadi masalah ada di peserta didik. Ini gara-gara apa? Perilaku buruk seorang guru. Kemudian ada beberapa guru atau oknum bermalas-malasan di dalam kelas dengan bermain smartphone, mengobrol dengan guru yang lain ketika dalam proses belajar mengajar. Ini juga jadi masalah. Sehingga apa? Menciptakan yang namanya gap yang begitu jauh.
sehingga guru secara tidak langsung bekerja tidak profesional. Seharusnya seorang guru itu benar-benar membangun, membimbing sesuai dengan undang-undang. Artinya membimbing, mengajar, mengevaluasi, menilai. Ini penting Bapak Ibu sebagai seorang guru profesional. Sehingga apa? Guru bukan hanya menyuruh siswanya untuk mencatat, kemudian gurunya bermain-main smartphone atau mungkin ngobrol dengan teman-teman yang lain, sehingga ketika masuk kembali, apakah sudah selesai pertanyaannya? Apakah sudah selesai anak-anak dalam menulis? Nah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan seperti itu. Apa yang terjadi adalah siswa atau peserta didik tidak mampu mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi masalah sebagai guru, sebagai untuk membangun generasi yang lebih baik adalah guru dituntut untuk dapat menguasai semua bidang mata pelajaran. Ini juga jadi masalah karena di kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka saat ini, guru dituntut untuk mampu menguasai semua mata pelajaran, khususnya adalah di tingkat dasar Bapak Ibu dan teman-teman. Kita lihat guru yang tadinya mungkin lulusan agama suruh mengajar seni dan budaya, guru harus mengajar PPKN, guru harus mengajar mata pelajaran IPA dan IPS. Sedangkan basic gurunya ketika dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah mata pelajaran tertentu. Ketika ditempatkan di guru kelas harus mampu mengimplementasikan kurikulum secara penuh. Ini menjadi masalah. Sehingga guru mengalami suatu kesulitan. Bagaimana menciptakan metodenya, bagaimana menciptakan strateginya, bagaimana mampu mengimplementasi, membedah breakdown dari kurikulum dan buku yang ada untuk dapat dipahami, dimengerti, kemudian dipraktekkan oleh peserta didik. Ini jadi masalah Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai insan pendidik, mungkin juga menjadi pemerhati pendidik, harus melihat apakah sistem ini menjadi masalah dalam pendidikan. Ya, artinya bahwa tidak ada masalah pendidikan yang identik dalam ciri dan perilakunya. Pasti tidak ada masalah pendidikan yang identik dalam ciri dan perilaku. Artinya berbeda masalahnya. Walaupun guru di sisi A, B, C, D itu memiliki identitas permasalahan yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi siapa pelakunya, siapa objeknya, siapa subjeknya, di mana lingkungan itu terjadi, maka kebijakan itu berbeda. Contoh, maaf Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, masalah yang ada di Kalimantan misalkan dengan di Jawa itu berbeda. Di Jawa tingkat kepadatan penduduknya tinggi, fasilitas memadai, baik itu internet, listrik, sumber daya manusia lengkap di sana. Berbeda dengan di Kalimantan. Nah, ini memiliki. Yang kedua adalah karakteristik dari masyarakatnya. Ini Bapak Ibu. Ini juga jadi masalah yang memang itu berbeda dari ciri dan perilakunya. Kemudian adalah ciri dan perilakunya masing-masing masalah pendidikan akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Betul. Contoh misalkan, nggak mungkin bahasa Jawa itu bisa diterapkan di Kalimantan. Karena di Kalimantan adalah secara lihat heterogenitas dan habitatnya, mungkin dalam lingkungannya itu lebih banyak pada warga Dayak, Banjar, Kutai, otomatis apa? Berbeda. Kalau kita terapkan akan mempengaruhi dalam suatu sistem. Nah ini, tetapi kita harus bisa membedakan setiap masalah itu, kita mengidentifikasi, oh ini masalah ini harus selesaikan ini, oh ini harus selesaikan dengan ini. Inilah perlunya kita sebagai insan pendidik mampu menganalisis, mampu memetakan masalah-masalah yang ada, terutama adalah bagaimana memetakan kualitas guru yang rendah itu seperti apa. Apakah metodenya mengajar, apakah kompetensi guru dalam pedagogiknya, profesionalnya, atau mungkin sikapnya. Nah ini penting sekali kita lihat. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita lihat dari sifatnya. Contoh misalkan hasil analisis punya sifat kebaruan. Kenapa?
dari guru, oh masalah guru ini berbeda dengan guru, bagaimana solusinya? Kita harus menimbulkan suatu solusi yang baru, berbeda dengan yang lain atau mungkin sama. Itu harus kita ada perbedaan, karena sifatnya adalah pembaruan. Yang kedua adalah analisisnya tidak konvensional atau tidak menggunakan secara tradisional, Bapak Ibu. Harus sesuai dengan tuntutan zaman. Jangan sampai kurikulumnya adalah kurikulum abad 21 untuk kepentingan abad 21, tetapi kita melihatnya ke abad ke-19. Itu kan nggak matching. Nah, ini jadi masalah. Makanya perlu dianalisa. Kemudian adalah proses analisa itu memerlukan suatu kesungguhan hati, karena butuh waktu yang lama. Tidak hari ini selesai, tetapi kita harus tahapan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa menganalisis ini, membuat suatu kebijakan itu harus melibatkan suatu stakeholder yang ada, bukan wamenso, bukan satu orang, tapi melibatkan banyak orang, teamwork dalam stakeholder itu. Karena apa? Semuanya terlibat. Peserta didik terlibat, pendidik terlibat, wali murid itu adalah sebagai masyarakat itu terlibat, kemudian tenaga kependidikan, mungkin security-nya, kemudian mungkin tenaga TU-nya, semuanya ada terlibat. Karena apa? Untuk melakukan suatu tujuan yang sama bersama dalam suatu satuan. Nah, itu penting, bukan wamenso. Nah, sehingga kita tahu jangan jadi masalah yang dihadapi begitu kabel dan rumit. Kalau kita bagi dengan baik, kita merumuskan masalah dengan secara bersama-sama, ya, itu akan menciptakan solusi yang baik untuk satuan pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman, kalau kita petakan, kalau kita buat misalkan suatu masalah itu menjadi isu kebijakan. Dari isu itu kan masalah bersama, tujuan bersama, kita duduk bersama. Oh iya, isu seperti itu. Kemudian kita melakukan suatu strategi persiapan. Apa sih yang kita input di dalam satuan pendidikan kita? Cocok nggak menerima suatu masalah isu itu? Kemudian membentuk suatu teamwork untuk menciptakan masalah ini. Siapa sih yang dapat menyelesaikan masalah itu? Siapa yang dapat menyelesaikan? Sehingga apa? Kita memudahkan. Namun kemudian kita tulis ke dalam suatu notulen draft, ya, namanya prakebijakan. Dari prakebijakan kita akan lihat, kita lontarkan ke publik atau ke, kalau kita satu tiga orang tua yang stakeholder yang terlibat. Kita ada reaksi nggak? Misalkan dari pakar satu, dari pemerintahannya mungkin kita panggil, kemudian dari manfaatnya apa, kemudian secara umum itu bagaimana. Kita harus buat suatu kesimpulan. Itu dalam proses publik, Bapak Ibu dan teman-teman. Dari situ maka kita membuat draft baru lagi, ya. Kemudian kita lempar lagi, apa solusinya, apakah ada feedbacknya, masukan-masukan. Setelah ada masukan-masukan, ada kritik-kritikan, ada saran, maka kita rumuskan kebijakan itu. Barulah kebijakan itu kita tulis dan menjadi suatu ketetapan kebijakan. Dan kebijakan itu bisa kita implementasikan, kita laksanakan kebijakan itu, tetapi kita langkah-langkah kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, itu penting, Bapak Ibu. Seperti seorang guru, kita tahu bahwa guru sangat rendah kualitasnya apa, dan kita harus cari solusinya. Oh, ternyata guru itu terakhirnya kebijakan itu adalah guru harus pengembangan diri, guru harus melakukan suatu bimtek, guru harus ada namanya pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kompetensinya. Nah, ini perlu sekali membuat suatu perumusan itu, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai insan pendidik harus mampu memilah, memetakan, sehingga kita memberikan suatu solusi dengan suatu kebijakan. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin suatu saat kita akan bertemu kembali. Saya mohon maaf apabila mungkin penjelasan saya kurang jelas sekali. Namun apabila nanti kedepannya akan ada jawab secara tidak langsung, saya juga memiliki tanggung jawab itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan saya ucapkan semoga apa yang kita lakukan, apa yang saya berikan ini dapat memberikan suatu gambaran tentang meningkatnya kualitas guru di dalam satuan pendidikan, terutama adalah di
Indonesia dan bagaimana kita mampu merumuskan dan terlibat aktif dalam peningkatan kualitas guru itu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali. Saya Kuswanto, saya akhiri Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bye-bye.